bekal yang harus dibawa? Pesan Al-Quran, tidak ada bekal yang bisa dibawa untuk pulang ke akhirat kecuali yang ini, ibadah. Awas, hati-hati ya. Ada orang yang seringkali keliru memahami tentang ibadah. Dikira ibadah itu hanya terbatas pada aspek ritual saja. Sholat ibadah, kemudian baca Quran ibadah, itu kan? Baca koran bukan, makan bukan, kerja bukan. Itu keliru, teman. Yang dimaksud ibadah, semua aktivitas yang kita jalani. Dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi, sepanjang diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menjadikan semua aktivitas sebagai ibadah, maka Islam menjadikan seluruh aktivitas kita selalu bersanding dengan doa. Silahkan cek. Anda nggak akan temukan di agama manapun kecuali di Islam. Bangun tidur, ada doanya. Pakai pakaian, ada doanya. Makan, ada doanya. Minum, ada doanya. Ya. Bahkan urusan ke toilet pun ada doanya. Langkahnya bahkan diatur gitu ya. Silahkan teman-teman cek. Masuk masjid dengan masuk toilet itu beda. Doanya pun lain. Ya. Tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk beribadah hanya kepadanya, untuk mengabdi kepadanya, untuk mewujudkan penghambaan atau ubudiyah hanya untuk Allah dan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan dengan tujuan agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Jadi tujuan hidup kita, tujuan keberadaan kita di muka bumi ini bukanlah sia-sia, melainkan untuk mewujudkan peribadatan hanya untuk Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Penting untuk kita fahami apa itu ibadah. Ya, karena ini adalah tujuan hidup kita. Ibadah memiliki beberapa definisi. Jika kita lihat apa saja yang bisa disebut sebagai ibadah, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mendefinisikan ibadah dari sisi ini, ya, apa saja yang bisa disebut sebagai ibadah. Ismun jami'un yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinah. Ya. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu berupa ucapan atau perbuatan, ya, zahir maupun batin, baik itu adalah ucapan batin, ucapan hati atau amalan hati, ya. Baik itu adalah amalan lahiriah, ya, perbuatan atau amalan yang kita lakukan secara lahiriah yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah ibadah. Sekali lagi, ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang sifatnya zahir maupun batin. Jadi ibadah berdasarkan definisi ini, yang pertama, dia dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia bisa berupa amalan hati dan amalan anggota badan, amalan lahiriah. Kemudian dari sisi hakikat ibadah itu sendiri atau unsur terpenting yang harus ada pada suatu amalan sehingga amalan tersebut bisa disebut sebagai ibadah, maka para ulama memiliki definisi tersendiri. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri dalam kitabnya Al-Ubudiyah, beliau mengatakan bahwasanya unsur utama yang paling fundamental dalam ibadah ada dua, yaitu kamalul mahabbah wa kamalul khudu'. Ya, kesempurnaan cinta kepada zat yang disembah atau yang diibadahi, dan kesempurnaan ketundukan dan kehinaan kepada zat yang diibadahi atau disembah. Harus memenuhi dua unsur ini, barulah sesuatu bisa disebut sebagai ibadah. Di samping dia dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala kemudian memberikan contoh pendekatan. Seseorang yang tunduk menghinakan diri, ya, kepada orang lain, sementara dia membenci orang tersebut, ini tidak bisa disebut sebagai ibadah. Kecuali jika dia menghinakan diri, yang menundukkan diri di hadapannya
disertai dengan rasa cinta dan pengagungan kepada orang tersebut. Inilah ibadah. Ibadah yang seperti ini hanya boleh diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang hanya mencintai orang lain, dia mencintai sesuatu, baik itu benda maupun manusia, ya, apapun saja, apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dia mencintainya. Namun dia tidak tunduk dan menghindarkan diri kepada sesuatu tersebut, maka ini pun belum bisa disebut sebagai ibadah. Contohnya adalah kecintaan seorang bapak kepada anaknya. Ya, kecintaan ini tidaklah bermakna bapak tersebut beribadah kepada anaknya. Intinya, hakikat ibadah harus memenuhi dua unsur ini. Kamalul mahabbah wa kamalul khudu'. Kesempurnaan rasa cinta dan pengagungan, dan kesempurnaan kerendahan, ya, ketundukan dan kehinaan di hadapan zat yang diibadahi. Dan ini hanya berhak ditujukan kepada Allah semata. Itulah sebabnya para ulama mengatakan seseorang yang memberikan penghormatan dan pengagungan dengan wujud kehinaan, ya, pengorbanan, seperti misalkan menyembelih kurban. Terdahulu di kalangan jahiliyah ada orang-orang yang manakala datang orang yang mereka agungkan dan cintai, ya, sebagai wujud penghormatan mereka dan sebagai wujud ketundukan dan penghambaan mereka, mereka menyembelih kurban yang paling berharga untuk orang tersebut. Ini adalah ibadah. Ya, manakala ibadah yang seperti ini diberikan kepada selain Allah, maka seseorang telah jatuh dalam kesyirikan yang besar. Dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika pelakunya belum bertobat sebelum wafat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, syirik besar. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan untuk mengampuni dosa-dosa di bawah dosa kesyirikan tersebut. Inilah hakikat ibadah, definisi ibadah atau pengertian ibadah yang harus kita fahami, karena ini adalah tujuan hidup kita, agar jangan sampai kita melakukan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala namun dia bukanlah ibadah menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita melakukan sesuatu untuk makhluk namun pada hakikatnya itu adalah ibadah, sementara ibadah hanya hak dan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Semoga memberikan manfaat. Ibadah, sebuah bentuk pengabdian makhluk kepada Tuhannya, merendahkan diri serta tunduk terhadap perintahnya. Dalam Islam, ibadah mengandung makna yang luas, tidak sebatas sholat, zakat, puasa. Apa makna ibadah secara lebih mendalam? Untuk menjawab pertanyaan tadi, ya, tentang ibadah atau pengabdian, ya, kita lihat dalam bahasa Arab, ya. Jadi dalam bahasa Arabnya ibadah itu berasal dari suku kata, ya, itu fi'il madinya adalah abada, ya, fi'il madi artinya telah mengabdi, ya. Kemudian ya'budu ini artinya fi'il mudhari, artinya akan mengabdi, ya. Kemudian abdan. Nah, ini abdan ini namanya isim, ya, abdan. Isim dari kata kerja, ya. Jadi kata kerja yang digunakan. Maka artinya adalah penghambaan atau pengabdian, ya. Kemudian ta'il, abidun, ya, yang menyembah atau seorang hamba, ya, atau budak, ya. Kemudian maf'ul, ya, artinya yang disembahnya itu ma'bud. Ya, dalam hal ini Allah, ya. Kalau kita Allah, tapi yang lain apa? Ya, siapa, ya, yang disembahnya itu tergantung objeknya yang disembah, ya. Nah, kemudian pengertian penghambaan, pengabdian, dan ini tidak dari abidullah, ya. Nah, bagaimana pengabdian kepada Allah atau penghambaan terhadap Allah? Nah, di dalam Islam, ya, dalam Islam itu ada yang ritual, dalam bahasa fikihnya namanya ibadah mahdhoh, ya. Ibadah mahdhoh artinya ritual. Misalnya sholat, berdoa, haji, nah itu saum, itu namanya ritual itu, ya.
Nah, yang rukun Islam lah ya, rukun Islam. Nah, kemudian apakah hanya dalam Islam itu hanya ritual saja? Oh, tidak ya. Tapi justru penghambaan Allah itu ada di dalam tugas pokok. Tugas pokok apa? Misalnya dalam ekonomi. Seorang kepala keluarga, seorang bapak itu berkewajiban untuk menyediakan sarana dan sarana untuk keluarganya. Ini dibahas ya, dibahas dalam Al-Qur'an bagaimana tugas pokok seorang ayah. Begitu juga seorang pimpinan ya, pimpinan termasuk sampai presiden. Ini dia punya tugas pokoknya ya, dan jelas itu segala tanggung jawabnya. Juga sosial ya. Sosial ini dalam Al-Qur'an banyak sekali ya, bagaimana tugas sebagai pejabat, sebagai orang tua atau sebagai pribadi untuk melaksanakan kehidupan sosial. Nah, juga tidak kalah juga masalah siasah, politik. Politik itu sudah jelas dalam Al-Qur'an bagaimana politik dalam Islam ya, termasuk budaya dan lain-lain lah begitu ya. Nah, untuk memahami hal ini, coba kita lihat ya, sebagai katakanlah kita contoh abdi negara. Di Indonesia kan ada TNI, ada ASN ya, aparatur sipil negara ya. Nah, di sini juga bagaimana pengabdiannya itu, penghambaan kepada negara itu apa? Ya, itu ada upacara ya, upacara dan tugas pokok. Ada hubungannya nggak ada ya. Upacara itu ya misalnya setiap hari Senin ya, ASN itu wajib untuk melaksanakan upacara. Kemudian hari-hari besar ya, itu ada upacara. Nah, upacara itu kan hanya katakanlah naik bendera, di situ ada pengarahan dan sebagainya lah. Ada doa juga ya. Kemudian apakah seorang TNI atau ASN hanya upacara saja? Bukan. Esensinya adalah tugas pokok. Kalau TNI misalnya dia mempertahankan negara bagaimana agar tidak ada serangan dari luar dan sebagainya. Polisi juga begitu menjaga keamanan. ASN juga ada tugas pokoknya tergantung kepada di mana dia berada, departemen apa. Kalau pendidikan ya tugasnya mengajar, bukan hanya mengajar tapi juga bagaimana agar proses belajar mengajar berjalan. Makanya di situ ada tata usaha dan seterusnya ya. Nah, ini tugas pokoknya begitu ya. Jadi dibagi-bagilah gitu. Nah, ini pengertian pengabdian ya. Jadi ibadah itu bukan hanya ritual saja. Amat sangat salah ya kalau ibadah itu hanya sholat, hanya puasa. Bukan. Ini yang paling pokok gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat dalam slide berikut ini. Allah berfirman ya di dalam surat Al-Dzariyat atau surat 51 ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku. Ini adalah pernyataan Allah ya. Diawali dengan kata ma dan diikuti dengan illa. Artinya tidak lain manusia itu harus ibadah kepada Allah ya. Nah, kalau tidak ibadah kepada Allah artinya ya finnar ya. Masuk kepada murkanya Allah ya. Jadi kita itu harus ibadah kepada Allah. Namun ibadah kepada Allah itu tidak bisa berjalan tanpa adanya peran. Makanya antara hamba ya, hamba Allah dengan khalifah itu saling berkaitan ya. Surat Al-Baqarah ayat 30 ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat ya, sesungguhnya aku akan menjadikan di atas bumi khalifah. Jadi Adam itu adalah khalifah di muka bumi gitu ya. Nah, sekarang bagaimana hubungannya antara hamba Allah dengan khalifatullah ya. Namun sebelumnya kita pengertian hamba dulu. Jadi kalau sebut hamba adalah dia melaksanakan segala kemauan kehendak tuannya. Misalnya seorang hamba sahaya. Dia sebut hamba sahaya karena apa? Karena dia melaksanakan apa maunya seorang tuannya gitu ya. Nah, jadi bagaimana kalau yang namanya hamba Allah? Artinya melaksanakan segala kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Ada dalam Al-Quran gitu ya. Kemudian khalifah. Khalifah artinya pengganti. Nah, apa pekerjaannya? Menggantikan peran yang diwakilinya. Ya, misalnya Khalifatul Rasul, ya pengganti itu tugas Rasul ya. Nah, kemudian kalau Khalifatullah artinya mewakili, menggantikan tugas Allah, peran Allah sebagai Malik, raja. Raja itu kan pengatur ya, mengatur urusan bumi. Apa itu urusan bumi? Nah, ini ya. Pertama, terpeliharanya keesaan Allah. Maka tugas pokok daripada Nabi adalah untuk mengesahkan Allah. Itu tugas Nabi ya. Itu semua dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tugas pokoknya ini. Yang kedua, adanya keseimbangan ekosistem. Nah, ini diatur dalam Al-Quran.
Dalam Al-Quran banyak sekali Allah melarang jangan merusak bumi. Ya, kenapa? Karena akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Ya, banyak sekali ayatnya. Kemudian yang ketiga adanya kesinambungan, keturunan. Nah, keturunan manusia itu harus baik gitu ya. Bagaimana supaya baik? Dilarang berzina, dilarang membunuh dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian adanya kerukunan atau kedamaian. Dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali perintah bagaimana manusia dengan manusia. Kemudian manusia dengan alam. Nah, begitu ya. Nah, ini urusan bumi. Kemudian apa hubungannya hamba Allah dengan khalifatullah ya? Nah, baik. Hamba atau juga disebut budak ya atau pekerja. Itu tugas ya. Ya, tugas itu. Kemudian khalifah artinya wakil atau pengganti ya. Yaitu adalah jabatan atau peran. Pekerjaan yang melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah namanya amal soleh. Nah, amal soleh itu orang yang beramal soleh yaitu disebut sebaik-baiknya makhluk ya. Kemudian di surga, kemudian berkuasa di muka bumi ya. Nah, pengertian ibadah sesuatu pekerjaan diniati karena Allah. Jadi segala sesuatu yang disebut ibadah manakala apapun ya diawali diniati karena Allah dan bertujuannya untuk mencari ridho Allah, itu ibadah. Baik ritual maupun sosial. Ya, salat kalau tidak karena Allah tidak diterima salatnya. Ya. Tapi sebaliknya kita mencari nafkah, mencari apa? Niatnya karena Allah. Kemudian tujuan mencari Allah, maka disebut ibadah. Nah, gitu ya. Nah, jadi berguna untuk orang banyak, ibadah ritual ditambah ibadah sosial, maka disebut amal soleh. Surga balasannya ya. Kemudian ibadah ritual tanpa ibadah sosial itu neraka. Salah satu contoh firman Allah dalam surat Al-Ma'un ya. Surat Al-Ma'un itu mengatakan, jadi walaupun dia sholat tapi acuh kepada yatim, tidak memberi makan kepada fakir miskin, wail ya, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat gitu. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan ibadah sosial ya. Begitu juga orang yang ibadah sholat tanpa ibadah ritual, tanpa keimanan, neraka ya. Al-Furqan ayat 23 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadimna ila ma amilu min amali faja'alnahu haba'am mansura. Dan kami akan perlihatkan amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Tentunya ini ada sebab ya. Kenapa? Karena amalnya tidak dibarengi dengan niat karena Allah ya. Kita akan lihat dalam surat Al-Furqan ayat 21-nya ya. Yang artinya, dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, artinya tidak ada keimanan. Mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita? Sungguh mereka telah menyombongkan diri. Karena sombong dirinya kepada Allah. Suruh sujud aja tidak mau dia sholat. Nah, jadi tidak neraka juga ya. Jadi orang yang beramal soleh walaupun banyak, tapi karena tidak diiringi oleh kegiatan ritual, neraka juga gitu ya. Nah, kemudian parameter ya. Jadi disebut ibadah itu manakala niat karena Allah, tujuannya ridha Allah. Maka itu hatinya namanya ikhlas ya. Ini pengertian ikhlas ya. Kemudian jalannya namanya Shiratal Mustaqim. Nah, namanya orang itu mukmin. Kemudian kalau banyak namanya mukminin ya. Sedangkan orang musyrik ya, niatnya bukan karena Allah tapi ada plusnya. Nah, ini plusnya ini yang bikin musyrik ya. Mengandalkan kepada Allah, kemudian tujuannya surga, kebahagiaan aja, tanpa didasari oleh Al-Quran. Nah, ini yang disebut syirik ya. Mencari kehidupan yang kebahagiaan saja ya. Nah, jalannya namanya disebut dolin ya. Orang yang namanya musyrik, kalau masyarakat yang namanya musyrikin. Nah, kalau orang kafir ya, kafir, kenapa? Karena dia menolak, niatnya bukan karena Allah ya.
Kan pekerjaannya bukan ibadah ya, juga bukan dolalah, tapi sayi'ah ya, keburukan ya. Kenapa? Tujuannya duniawi. Nah, makanya disebut kafir, kufur. Nah, jalannya maghdub ya. Namanya kafir. Masyarakatnya namanya kafirin ya. Nah, ini keterangan ya. Niat karena Allah, tujuannya mencari ridha Allah. Kemudian orang musyrik itu karena ada plusnya ya. Kemudian orang kafir ini karena apa? Karena menolak kebenaran. Kemudian kalau kita lihat Islam ya secara keseluruhan, bukan hanya tauhid ya, tadi keyakinan, tapi juga syariah. Nah, syariah ini ada ritual yang disebut hablum minallah. Kemudian ghair mahdo ya, sosial, hablum minannas. Juga dalam Al-Qur'an Islam itu mengatur ya etika, tata cara itu dalam siasah politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Nah, ini Islam ya. Kemudian tadi ya sudah dibahas bahwa urusan dunia itu bukan hanya urusan yang ritual saja, tapi juga keseluruhan. Itu ya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, mudah-mudahan bisa memahaminya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Ya, mesti ada ibadah. Ini pertanyaan pertama. Nah, Anda jawab bagian pertama untuk membuktikan keimanan saya kepada Allah. Jelas ya? Ini bagian pertamanya. Sekaligus ibadah ini pula menjadi ukuran standar tingkat keimanan seseorang. Jadi yang pertama sebagai pembuktian, ini jawaban dasarnya tentang keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sebagai parameter ya, tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan itu nanti ada di Quran surah ke-20 Thaha ayat 14. Ini petunjuknya. Sudah? Ini sudah perkara iman. Ya. Karena itu pembuka keislaman itu kan yang pertamanya adalah syahadat, sedangkan syahadat adalah unsur keimanan. Asyhadu an la ilaha illallah innani anallah la ilaha illa ana. Di sini sudah ada wujud keimanan, ya. Di sini. Kemudian setelah itu apa? Allah minta kita membuktikan keimanan kita kepada Allah. Kalau kamu memang sudah beriman, ya, sudah meyakini sepenuhnya tanpa ragu menuhankan Allah Subhanahu wa taala, maka buktikan fa'budni. Ya, fa'budni. Fa'budni. Ya. Nah, ini aspek ibadahnya. Fa'budni ini sudah bentuk perintah, ya. Bentuk perintah dari kata abada ya'budu. Abada itu menyembah, beribadah, ya'budu terus beribadah, menyembah, dengan orang yang menyembahnya itu disebut dengan abid, ya abid. Kemudian bentuk karakteristiknya disebut dengan abdun, ya, jamaknya disebut dengan ibadun. Baik ya. Teruskan dulu. Ini fa'budni, o'bud, ini kata perintahnya. O'bud kata perintah. Fa'budni. Maka buktikan imanmu itu, ya. Kalau kamu mengatakan sudah beriman, buktikan keberimananmu itu dengan beribadah ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah kemudian Allah perintahkan kepada kita, ya, dengan detil-detil ibadah tertentu untuk membuktikan keberadaan iman kita. Jadi ini konsepsi dasarnya. Kalau Anda ditanya mengapa harus ada ibadah, jawabannya untuk membuktikan keimanan. Apa dalilnya dalam Islam? Ini dalilnya. Ketika Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu, kita fokus pada alam kita, pada manusia, ya, penciptaan manusia. Manusia. Ya. Di antara tujuan tertingginya adalah illa liya'budun. Ya. Kecuali untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ternyata di antara tujuan kehidupan itu, tujuan hidup, tujuan kehidupan atau esensi kehidupan itu
Ya, ini yang paling menariknya adalah ini. Dijadikan oleh Allah adalah ibadah sebagai bagian dari tujuan terpenting pada kehidupan, esensi kehidupan. Nah, ini apa rahasianya di sini? Ya, bukan hanya ingin menunjukkan bahwa tujuan hidup kita itu esensinya adalah ya menuhankan Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah pasti. Karena dengan ibadah kita membuktikan kebertuhanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti hidup kita kan untuk menyembah Allah, mengabdikan diri kita kepada Allah. Ini sudah pasti. Tapi ada sesuatu yang sangat menarik gitu, ya. Karena ternyata untuk mendukung misi kita pun di dunia sebagai khalifah, ini rahasia terpenting ya dalam kehidupan. Jadi semua nyambung dalam Islam itu. Ya, untuk mendukung misi terpenting kita pun ya sebagai khalifah di bumi, ya, khalifah di ardun, di bumi, kita sebut saja dengan bumi ardunnya, ya, Quran surah ke-2 ayat 30. Ya. Itu bisa sukses misi ini jika memang semua yang dikerjakan itu bentuknya dalam ibadah, dalam bentuk ibadah. Frame-nya ini. Ya. Dan ini sudah bawaan asal dari kehidupan, bawaan asal kehidupan. Karena itu menggunakan kata khalaqa. Wa ma khalaqtu. Ya, masih ingat gak waktu dulu saya terangkan derivasi kata khalaqa itu? Ya, khalaqa itu kan penciptaan. Mencipta kan, dari yang tidak ada menjadi ada. Dengan semua materi yang dimiliki oleh penciptanya sendiri. Ini verb-nya. Ya. Infinitifnya ini kata kerja asalnya, verb. Khalaqa. Yakhluqu itu bentuk mudhari'nya terusannya. Yang penciptanya disebut khaliq. Ya, khaliq pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Ini kata kerjanya mencipta. Lah ya? Ini kata kerjanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Yang menciptanya disebut Khalik namanya. Dan satu-satunya di muka bumi yang menyebut dirinya Khalik itu Allah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dari esensi kehidupan kita, ya, maka dasar paling utama ini ada di sini, di ibadahnya. Ya. Seakan-akan kalau bahasa bebasnya seperti itulah. Jadi kalau ada orang tidak ibadah, ya, jadi fungsi penciptaannya ini menjadi sirna gitu. Ya, seakan-akan dia mengabaikan fungsi penciptaannya. Ya, bergeser, maksudnya bergeser. Keluar dari fitrah kemanusiaan dia, dari fitrah kepenciptaan dia. Ya, jadi seakan-akan dia keluar aja dari jalur penciptaan. Jelas ya? Nah, ini bahasa tegasnya demikian. Jadi kembali lagi ke sini, kalau kita katakan mengapa ada ibadah, ini jawaban pertama, kan? Kemudian sebagai parameter, dan saat yang bersamaan ibadah juga akan mensupport semua kesuksesan misi ya sebagai khalifah di muka bumi, sekaligus juga memberikan kekuatan-kekuatan kepada kita dan keindahan dalam bersikap. Ini gambarannya. Jadi kalau kita mengerti dengan beribadah itu akan melahirkan berbagai keistimewaan, kemuliaan-kemuliaan yang dimaksudkan, maka dalam menjalani ibadah itu akan lahir motivasi. Ya. Karena mengetahui hikmahnya. Ini dia. Paham esensinya. Jadi nanti begitu Allah turun perintahkan untuk ibadah, dan kita ngerti ini. Ya, dasar ini kenapa saya awalkan dasar ini, supaya nanti saat turun detailnya ibadah, kita sudah mengerti, oh diperintahkan ke sini tujuannya untuk ini. Oh diperintahkan begini, ternyata hikmahnya ini. Kalau kita paham, ibadah itu bisa memuliakan kita, membuat tampilan kehidupan kita lebih baik, menunjukkan esensi penciptaan diri kita, membantu kesuksesan dalam beraktivitas di bumi. Kalau paham semua ini, maka nggak ada orang malas ibadah. Makanya setiap detil ibadah itu selalu melahirkan motivasi hikmah. Coba lihat deh ketika sholat, panggilannya aja sudah menghadirkan kebahagiaan. Hayya 'alas shalah, ya kan? Ditanya, kenapa harus sholat? Hayya 'alal falah, supaya bahagia, supaya sukses. Kan falah itu bahasa Inggrisnya success and happiness kan? Ya, zakat ketika Anda bertanya, kenapa mesti zakat misalnya? Dijawab, zakat menjaga keadaan diri engkau supaya tidak tamak dengan dunia, menumbuhkan sifat sosial supaya dalam berkehidupan itu bisa menumbuhkan rasa-rasa perhatian, berbagi, saling menguatkan dan seterusnya, ya kan? Ya, menyucikan jiwa, menambah lagi harta, dijelaskan caranya, begini orientasinya, ya. Kenapa saya harus puasa? Puasa bisa mengontrol kemuliaan diri kamu, di dalamnya itu ada nafsu bisa kamu kendalikan sehingga tampil kemuliaan kamu, keistimewaan kamu. Bukankah saat puasa kamu terjaga fisiknya dengan baik? Tidak ada orang mau dusta, tidak ada orang mau gibah. Bukankah itu latihan untuk menyempurnakan fisik? Saat puasa engkau meningkatkan sholat, tambah lagi kebahagiaan dirimu.
Makanya orang bahagia, mau tarawih aja bahagia, rebutan saf aja bahagia. Ibu-ibu naruh sajadah itu waktu di masjid saat tarawih, itu kan kebahagiaan tersendiri. Itu kebahagiaan tersendiri. Dan kisahnya dikenang bisa 11 bulan, bisa jadi kekangenan hanya untuk naruh sajadah aja. Makanya kita merindukan masa-masa itu kan. Ya, jadi ada sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Gak ada yang hampa dari hikmah. Jadi kalau paham kita beribadah itu karena ini dan bisa terdorong kesuksesan ini, maka sekalipun tidak ada satupun manusia yang akan malas menunaikan ibadah. Nah sekarang persoalannya, ya tidak semuanya, tapi ada sebagian orang-orang yang mengatakan telah beriman itu nggak paham tentang ini. Jadi ketika diperintahkan ibadah, ya kadang-kadang seringnya bukan samina wa ata'na. Harusnya kan kalau imannya sudah bagus, samina wa ata'na. Ya, yang terjadi samina wa sa'alna. Sami'na wa nanyaina. Gitu kan? Kami dengar, kami tanya dulu, kenapa begini, kenapa begitu? Kenapa sholatnya 5 waktu? Ada nggak dalil di Quran? Nah ini jadi persoalan. Kenapa kita nggak paham ini? Ini yang menjadikan kita memulai dengan dasar filosofis ini. Ya, kalau kita di logika itu atau di filsafat turunannya ya, dalam turunan-turunan untuk mengkonstruksikan semua pikiran kita jernih itu, nanti ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi, ya kan? Epistemologinya apa gambarannya ini? Dasar-dasarnya kan di keimanan. Epistemologi ibadahnya apa? Sehingga nanti ada ontologi dan akhirnya aksiologi. Ya, jadi ada apa lagi yang tadi itu? Ya, apa dari ontologi, epistemologi, aksiologi. Jadi ada aksi itu berdasarkan ilmu, ada logosnya. Ya, jadi kita beraksi menunaikan ibadah di eksekusi keimanan kita berdasarkan pengetahuan yang matang. Kalau sudah matang ini semuanya, wah, udah deh samina wa ta'na. Karena ngerti diperintahkan ini pasti nih ada hikmahnya. Apa nih hikmahnya? Dan hikmahnya nggak jauh-jauh dari sini. Kemuliaan, keistimewaan, kesuksesan, ya ketentraman dan puncaknya ada konektivitas dengan Allah. Ini yang tertingginya zikrullah. Jelas ya? Nah, ini kalau sudah mengerti, sudah paham ini, sudah jelas, ya. Jadi tidak ada lagi perasaan-perasaan gundah, gelisah ketika diminta untuk ibadah. Jadi cara berpikir kita sekarang pokoknya kalau ada ibadah, apapun jenisnya, nih pasti ada keistimewaan. Ini aja nih. Jadi tinggal cari aja. Kalau diperintahkan ibadah, apa hikmahnya tuh? Kan? Ada apa nih di balik ini nih? Pasti akan selalu ada kemuliaan tuh. Apa tujuannya terhadap misi kita sebagai khalifah di bumi? Apa tujuannya terhadap penyempurnaan, ya? Kita sebagai manusia, baik secara fisikal, rohani kita atau akal kita. Tinggal cari aja ke situ, semua ada korelasinya. Dan dahsyatnya dalam Islam, tidak ada satu perintah pun atau bahkan larangan pun kecuali tuntas dibahas dengan detail dari 3 aspek utamanya. Ya, 1 tujuannya atau hikmahnya, ini. Kedua caranya. Ketiga maknanya. Ya. Dan yang paling dahsyat, ada referensi yang tersambung kepada sumber asalnya, dalilnya. Ini nih yang menjadikan kita tuh istimewa. Ya, boleh jadi ada sementara orang yang membuat konsepsi ibadah. Ya, misalnya dibuat sebuah pakem jadi agama, makanya kan ada agama ardun, ya. Agama-agama yang kadang-kadang dibuat oleh manusia sendiri sebagai satu keyakinan, dibuat sendirilah konsepsinya, ibadahnya begini dan seterusnya, tapi tidak memiliki apa yang saya berikan ini, dalil. Ya, kita itu jelas ketersambungannya. Ya, di Islam tuh Masya Allah terjaga. Semua konektivitasnya itu kalau sudah ada dalam frame Islam tersambung semua kepada sumber utamanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang pencipta. Ya. Lalu diberikan ini penjelasannya, petunjuknya kepada Rasulnya, ya Rasulullah SAW. Makanya disebut Rasul Allah, ya kan? Yang diberikan risalah, misi, tugas untuk menjelaskan ya kepada manusia. Ini loh, cara mengerjakannya begini, maksudnya begini, maknanya begini, hikmahnya begini, dan seterusnya. Ini Rasul ditugaskan demikian. Ya, karena itulah ketika nanti kita diminta mengerjakan apapun, semua yang kita kerjakan semuanya akan tersambung keseluruhannya, keterangannya ke sini. Ya, kepada Rasul pun bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Nah, sekarang kalau Anda mau cari ya untuk menguatkan keyakinan kita sebagai muslim, ya kita kalau mau yakin sebagai muslim kan semua harus tersambung, terkoneksikan, terkorelasikan, ya kan? Nah, sekarang imannya kepada siapa? Allah. Yang nyuruh membuktikan iman siapa? Allah. Buktinya apa? Lewat ibadah. Konsekuensinya yang meminta kita ibadah pun kan semua keterangannya dari Allah. Nggak boleh dari yang lain kan? Karena iman kitanya kepada Allah.
Maka ibadahnya pun harus dari Tuhan yang diperintahkannya, jangan dari manusianya. Ya jangan sampai miss, jangan bergeser imannya kepada Allah. Yang menyuruh membuktikan kita iman kepada Allah, Allah sendiri kan. Maka yang harus membuktikan itu harus membeli jalan kepada kita. Bagaimana cara membuktikannya? Nah, jalan itulah dalam bahasa Arab disebut dengan syara'ah. Konsepsinya disebut dengan syariat namanya. Ya, syariat. Ini dia. Jadi kalau kita bertanya, ya Allah, ya, Engkau perintahkan aku beriman, aku sudah beriman kepadamu. Dan Engkau meminta aku membuktikan. Kita tanya, gimana caranya ya Allah? Jalannya seperti apa membuktikan saya beriman? Kan? Maka Allah sampaikan, syara'a lakum minad din. Syara'a itu jalan. Konsepsinya disebut dengan apa? Syariat. Maka ibadah kaitannya dengan syariat. Ya, iman kaitannya dengan akidah. Makanya kita memiliki namanya akidah dan syariat. Iman dan amal, kan? Nah, jalan ini jalan beribadah ini semua harus terkoneksi lagi kepada Allah lewat Rasul kepada Allah ke sini. Ya, sebab yang perintahkan berimannya Allah. Ya, karena itu kalau ingin diperintahkan kita membuktikan, ya kita tanya pada Allah jalannya bagaimana. Allah harus menjelaskan kepada kita. Sekarang Anda cari di keyakinan manapun yang konektivitasnya seperti ini. Ya, diimani kemudian keyakinannya dan diperintahkan langsung oleh Tuhannya. Caranya begini, lakukan ini, kerjakan ini. Ya. Dan dahsyatnya bukan sekedar itu, dijelaskan pula ini hikmahnya apa, hubungan dengan kehidupannya bagaimana, cara mengerjakannya seperti apa, maknanya bagaimana. Di Islam terjawab semua itu. Kalau Anda mau mencari bagaimana caranya kita menunaikan ibadah yang langsung diperintahkan oleh Tuhan, maka dicari konektivitasnya, ketemu apa yang dibahasakan oleh para ulama dengan dalil namanya. Kan? Kita lihat gimana cara melacak dalil bersumber dari Allah. Lihat pada firman-Nya. Maka untuk beribadah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan instruksi kita lewat firman-Nya dalam Al-Qur'an. Awas pelan-pelan ya. Sudah? Jadi gak bisa ibadah ini ditunaikan di aturan dalam Islam. Gak bisa ibadah itu ditunaikan kecuali mesti melekatkan alasan, dalil yang menunjukkan bahwa itu perintah dari Allah untuk membuktikan keimanan. Cari di mana? Di Al-Quran. Jelas? Jelas ya? Jadi pelaksanaan ibadah pun masih diikat oleh dalil. Satu ya. Pelan-pelan. Karena itu nanti kita akan mencari turunannya apa saja. Jadi kalau Anda bertanya, apa saja di ibadahnya? Cek di Al-Quran. Apa saja untuk membuktikan ini. Jelas ya? Nanti cari hikmahnya, cari caranya, ada di sini. Dan yang kedua, ini siapa yang ditugaskan untuk menyampaikan Al-Quran ini? Sehingga kita tahu, ya bisa mendapati itu semua. Balik lagi, ini kan Rasul, utusan. Makanya Allah menugaskan Rasul, mengangkat Rasul, kan? Dengan turunnya Al-Alaq kita bahas sebelumnya, di simpul yang keempat terutama ya. Ditugaskan Rasul. Ya, makanya disebut Rasul Allah, Rasulullah. Ya, sallallahu alaihi wasallam, Rasul Allah yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini semua. Ya, karena itu ketika ditetapkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul, itu diberikan tugas-tugas ini. Ya, contoh Quran surah ke-2 Al-Baqarah. Ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. Nih Quran. Dah? Wa yuzakkikum, dan tujuan itu semua nanti untuk bisa ini. Wa yuzakkikum. Tuh, membersihkan dan menguatkan nilai-nilai keimanan kalian. Tazkiyatun nafas, di nafas itu kan ada iman, ya, dan sudah saya bahas kan waktu kita membahas tentang kolbu, banyak detil. Wa yuzakkikum. Ya, dan dengan itu dia bisa memberikan petunjuk kepadamu bagaimana mengolah iman dengan baik, membersihkan dari pengaruh-pengaruh fujur yang bisa berdiri sendiri karena bisikan-bisikan atau provokasi dari setan, ya. Wa yu'allimukumul kitab, dan mengajarkan kepada kalian, kan, tuntunan-tuntunan dari Al-Quran itu. Jelas? Al-Quran disebut dengan kitab, sudah saya jelaskan ya. Waktu saya menjelaskan tentang kitab, simpul yang ketiga, kenapa disebut dengan kitab, disebutkan berapa kali dalam Al-Quran. Kalau kitab berarti susunannya yang sempurna, yang bisa dikaji, dianalisis, dilihat dan sebagainya. Kalau Quran itu bacaannya. Jadi artinya yang diajarkan oleh Nabi itu kita bisa akses kemudian kali. Nah, ini wujudnya. Ada mushaf, kan? Ya, kita bisa lihat dan seterusnya. Wa yu'allimukumul kitab, dan cara kita memahami ini semua nggak boleh masing-masing menyimpulkan sendiri. Ya, nggak bisa turun di Quran perintah ibadah sholat, terus kita kreasi mau sholat sendiri, nggak bisa.
harus mengikuti ajaran Nabi. Ya. Ini dahsyatnya dalam Islam itu. Jadi ibadah pun nggak sembarangan. Temukan dulu dalilnya yang disampaikan Nabi. Dan cara memahami itu pun harus lihat bagaimana Nabi mengajarkannya. Nggak bisa kita kreatif sendiri. Ya Nabi contohkan kita, ya ibadahnya begini, begitu kita kerjakan. Lakukan ini, ya begitu pula kita lakukan. Ya, jadi nggak bisa setiap kita kreatif sendiri. Ya Nabi contohkan adzan, perintahkan lewat sahabat, begini lafadznya. Ya dikukuhkan oleh Nabi atas petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lafadzkan, Allahu Akbar, demikian disampaikan. Ya, jelas ya. Dan nggak boleh dirubah-rubah, diganti pakai bahasa lain atau pakai terjemahan, tidak. Jadi diikuti sesuai dengan petunjuknya. Wa yu'allimukumul kitab. Dan dahsyatnya wal hikmah. Dijelaskan hikmahnya. Ya, karena itu ketika diperintahkan misalnya, nanti setiap kita belajar ibadah, kita akan mengikuti ini semua, tuntunan ini semua. Cari dalilnya apa? Caranya bagaimana dan maknanya Nabi mengajarkan. Hikmahnya apa? Ya. Contoh, ini bocoran dikit ya. Misalnya sholat nih. Kalau kita mau sempurna, paham tentang sholat dengan baik, cari dalilnya apa? Kita mesti sholat. Bagaimana cara Nabi mengajarkan kita sholat? Dan menjelaskan maknanya. Lalu hikmahnya apa? Kenapa kita mesti sholat? Apa kaitan dengan kehidupan kita sebagai khalifah di bumi? Ini, kembali ke sini lagi. Bagaimana sholat bisa memuliakan kita dalam tampilan kehidupan kita? Harus ke sini, karena hikmahnya balik ke sini lagi. Itulah dasarnya dalam Islam. Jadi ketika diperintahkan ibadah, balik ke semua sini. Filosofinya ada semua. Dan kembali ke penguatan ini. Ya, dalilnya kita akan temukan. Caranya kita lihat Nabi bagaimana mengajarkan. Hikmahnya seperti apa. Korelasi dengan ini semua akan ditemukan. Ya, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan mengajarkan kepada kita apa yang kita belum tahu. Ya, kita belum ngerti ini. Apa ini tujuannya berzakat? Apa tujuannya haji, umrah dan sebagainya. Bahas ini semua. Dan tentang rahasia-rahasia kehidupan yang tidak kita ketahui, ya kemana arah dan tujuannya. Nabi jelaskan kepada kita semua. Ini gambarannya. Karena itu, teruskan. Ibadah itu bisa dikerjakan, jalannya ditunjukkan oleh Allah. Nah, ikatan jalan untuk mengerjakan ini, kita harus berpacu kepada konsepsi yang tadi telah saya jelaskan. Ini. Lihat dalilnya. Lihat keterangannya. Lihat penjelasan Nabi-nya. Nah, maka dari sinilah kemudian turun Quran. Surah ketiga, Ali Imran, ayat 31. Pelan-pelan ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad SAW, jika kalian semua, maksudnya umat-umat Nabi Muhammad, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, umat-umat Nabi Muhammad SAW, serius mencintai Allah. Oke? Nah, cinta itu kan, wah itu keadaan tertinggi ya. Dan pusat cinta ada di mana? Dalam hati kan, dalam kalbu, dalam jiwa. Wah, kalau cinta sudah mengakar kepada jiwa, maka apapun diberikan. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan Muhammad SAW, jika kalian semua, hai umat-umat Muhammad SAW, serius mencintai Allah. Ini jiwa kita langsung disentuh oleh Allah. Benar nggak cinta kepada Allah? Koneksinya ini nyambung. Kalau benar, buktikan. Ya, buktikan iman kalian itu yang terkoneksi dengan Allah, dengan benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya dengan cara apa? Dengan cara ibadah yang konsepsinya fattabi'uni, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saking sayangnya Allah kepada kita, cinta itu kan sayang, puncak sayang tertinggi itu kan cinta, ya kan? Saking sayangnya Allah kepada kita, mencintai kita sepenuhnya, itu sampai diberi jalan supaya nggak salah. Supaya nggak keliru. Ya? Makanya kalau sudah nanti ada petunjuk dari Nabi, dijelaskan oleh para ulama kita, sesuai dengan standar-standar fikih yang benar, yang bersanad, yang terhubung, udah, ikuti, kerjakan. Dan dampaknya besar sekali. Allah kasih bonus, bukan hanya memuliakan keadaan diri kita, membuat langkah kehidupan kita di bumi jadi nyaman, sukses, bagus, makmur, bukan hanya itu. Tapi menjaga kita dalam kebaikan-kebaikan. Dengan cara apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, yuhibbukumullah, Allah balas mencintai kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa. Nah, di antara bukti Allah mengampuni dosa itu bisa tampak lewat penjagaan Allah kepada kita supaya terjaga dari keburukan-keburukan. Makanya kalau orang rajin ibadah, itu secara otomatis itu yang salah-salahnya itu terjaga. Ya, terjaga, tertutup gitu. Kalau dia memang konsisten menunaikan ibadahnya. Nah, jadi makanya orang-orang yang rajin sholat, rajin baca Quran, gitu kan? Nah, dan seterusnya itu kalau benar dikerjakannya, benar, tahu hikmahnya, ya tahu caranya, tahu maknanya, belajar dengan bagus, maka hal pertama yang muncul dalam dirinya adalah kebaikan-kebaikan. Ya, sabiquna fil khairat. Jadi orang-orang yang
pionir dalam kebaikan-kebaikan. Ini gambarannya. Nah, jadi di sini kita dapati satu kesimpulan, ya, pelan-pelan ya. Ya, pertama, terkait dengan ibadah ini, Islam menjelaskan kepada kita tujuannya apa. Sudah? Jadi kalau saya bertanya, kita ujian, ditanya apa tujuan dari ibadah, Anda harus bisa menjelaskan, ya. Yang tadi saya uraikan. Baik terkait dengan pembuktian iman, penjagaan ya terhadap kemuliaan manusia, ataupun support kepada misi sebagai khalifah di bumi. Jelas ya? Ini 3 yang pokok. Jadi kalau ditanya apa tujuan ibadah, ada yang terkait dengan pembuktian dan parameter keimanan, pembuktian iman kita kepada Allah, ukuran keimanan kita. Yang kedua, ada yang terkait dengan penjagaan ini, kemuliaan kita sebagai manusia. Dan yang ketiga adalah terhadap support, ya, menjadi support, penopang, pendukung terhadap kesuksesan misi kita sebagai khalifah di bumi. Yang kedua, dasar kita beribadah. Dasarnya apa? Ya, jadi kalau ditanya nanti, dari mana kamu tahu ya kalau ibadahnya harus begini? Ya, kita harus bisa menjelaskan. Nah, inilah indahnya kita. Dasarnya kita punya jalannya, ada syariatnya. Ya kalau sudah disebutkan dasar, berarti ini kaitannya dengan dalil. Ya, jadi sekaligus ini menjadi petunjuk kepada kita kalau kita ingin menunaikan ibadah, maka cari referensinya, dasarnya. Dalilnya apa? Tadi dalam Al-Quran ditemukan. Lalu dalam Al-Quran ini nggak boleh ditafsirkan sendiri, lihat petunjuk Nabi. Masih ingat? Semua yang Nabi jelaskan, ya kan? Rincian-rinciannya, detailnya, contohnya, dan sebagainya. Ya, ketika itu menjadi jalan kita untuk mengikuti, disebut dengan sunnah namanya. Kalau cuma dilekatkan saja pada Rasulullah, perkataan, perbuatan, sifat, sikap, ketetapan, takdirnya beliau, itu disebut hadis. Tapi kalau sudah menjadi konsepsi jalan yang kita ikuti, disebut sunnah namanya, singkatnya demikian. Ya, maka dari itu kita cek dalilnya mana, misalnya di Al-Quran ada, ya kan? Dalam sunnahnya, dalam hadisnya seperti apa, ya? Kita cek keseluruhan itu untuk membuktikan kebenaran risalah Islam. Dan semua tersumber ke sini. Makanya dalam Islam itu nggak ada yang sifatnya dibuat-buat. Semuanya itu pakemnya ada. Ya, itulah dahsyatnya dalam Islam itu, semua aturan itu ada, jelas sekali. Sumbernya kembali ke sini lagi. Ya, dicari pun Anda mengerjakan ini, dalilnya apa? Ada semua. Ya, jelas ya? Ini tujuannya ada, dasarnya ada, kemudian caranya. Cara menunaikannya, cara dan maknanya. Sudah? Maka ini dalilnya dalam Al-Quran, dalam hadis ditemukan. Caranya kita mengikuti petunjuk Nabi menjelaskan, praktek-praktek Nabi sebagai teladan. Ya, dari mana taunya caranya kita mengikuti petunjuk-petunjuk yang Nabi jelaskan? Quran surah ke-33 ayat 21. Ya. Quran surah 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Sungguh telah kami tetapkan kata Allah, ya, sungguh telah aku tetapkan kata Allah pada pribadi Rasulullah SAW itu, ya, pada misi yang melekat pada Rasulullah itu, ya kan, ini Rasul itu pembawa risalah, misinya. Ya, nama sifatnya Muhammad SAW, misi yang diberikannya disebut dengan risalah, bila melekat pada sosok disebut dengan Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi, ya, telah ditetapkan bagi kalian, ya, pada semua yang terkait dengan Rasulullah itu, ya, uswatun hasanah. Semua keteladanan yang baik untuk diikuti. Jadi kita caranya ngikut apa yang dijelaskan Nabi. Nah, penjelasan Nabi ini diwariskan kepada generasi setelahnya. Yang punya tugas untuk menangkap itu semua dan menerangkan kepada kita, namanya ulama, jamaknya. Ulama. Tuh lihat sanadnya tuh di kita itu, Masya Allah, lengkap sekali. Ya. Dari mana taunya? Keterangan Nabi sendiri. Ya. Dalam hadis riwayat sahabat Abu Darda, wa innamal ulama'a warathatul anbiya, kata Nabi, dan tunggu para ulama itu pewarisnya para nabi. Jadi para nabi itu meneruskan ajaran-ajarannya ke setiap masa. Ya kan? Di setiap masa itu kan, di masanya beliau ada sahabat. Jadi sahabat meneruskan lagi kepada tabi'in. Tabi'in meneruskan lagi kepada tabi'ut tabi'in, terus berganti generasi sampai dengan ke kita. Nah, orang-orang yang bisa menerima ajaran itu dengan baik, mengkodifikasikannya, kan, menghafal dengan sempurna dan bisa dikonfirmasi. Jadi bukan 1-2 orang. Ya, banyak ini
Ya, banyak di setiap masanya itu ada tabaqah, tingkatan-tingkatannya. Itu di setiap masa itu ada kumpulan-kumpulannya sehingga mengonfirmasi. Ya, karena itu Masya Allah indahnya dalam Islam. Di setiap generasi itu akan ada ulamanya. Ya, dan setiap ulama punya jalurnya. Ah, yang terakhir hikmahnya. Hikmah. Hikmah ini nanti akan menerangkan antara hubungan ibadah dengan keimanan dan manfaatnya dalam konteks kehidupan kita di bumi sebagai khalifah, juga menyempurnakan ini keberadaan atau keutuhan diri kita sepenuhnya. Hikmah ini yang akan menjelaskan. Ya, seperti sholat nanti kalau kita kerjakan, apa dampaknya kepada pribadi secara fisik, tanha anil fahsya'i wal munkar. Apa dampaknya kepada jiwa, tatmainul qulub, ala bidzikrillah tatmainul qulub, ya kan? Apa dampaknya kepada ini fungsi kehidupan, menghadirkan kebahagiaan, kesuksesan, bimbingan, ya, mendekatkan kepada solusi. Banyak hal nanti kita turunkan. Nah ini, jadi harus begini. Kalau ini kita kerjakan, nikmat ibadah itu. Sholat itu masuk dalam framing ibadah, dimasukkan dalam ibadah oleh para fuqaha itu. Dari mulai wudunya, tayamumnya, ya kan, sholatnya dan sebagainya itu masuk bab ibadah. Nah itu. Ya kalau Anda ingin memisahkan sholat dari bab ibadah ya sudah sulit ya, sudah sekian ribu tahun lamanya konsep-konsep itu sudah berlaku sehingga apresiasi, sehingga pemahaman masyarakat umum ya ibadah itu ya sholat. Ibadah yang bersifat seremonial seperti sholat, berzikir, berpuasa, berkholwat, kan gitu. Itu adalah seremoni-seremoni, ritual-ritual. Itu adalah tempatnya berbeda dengan ibadah yang bersifat sosial. Ya, yang menghantarkan kita mendekatkan diri kepada Tuhan tuh mana yang lebih efektif? Apakah kita memperbanyak sholat ataukah kita banyak menolong orang-orang yang susah di alam dunia ini? Cok, iya dong, iya dong, betul nggak? Nah, kenapa kamu memilih sholat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan? Karena biayanya murah, nggak perlu duit. Tapi kalau nyantuni anak yatim, bantu pesantren, mendirikan sekolah, ya kan begitu, ya, merawat orang-orang gila yang bertebaran di jalan itu kita kumpulin bikin rumah perlindungan buat mereka, ya, anak-anak yatim yang cerdas-cerdas suruh sekolah, biayanya miliar-miliar, ya, ngambil uang dari kantong nih berat. Kalau sholat nggak perlu duit. Orang yang ingin ketemu Tuhan dengan memperbanyak puasa, banyak sholat, mencari mursyid kemana-mana, masuk gunung, keluar gunung, masuk hutan, keluar hutan, ke padang pasir mencari mursyid, pengen ketemu Tuhan, sampai akhirnya mati tidak berhasil, dipersalahkan oleh Tuhannya sendiri. Kamu salah mencari aku ke gunung-gunung, ke hutan-hutan, dia nggak bakal ketemu. Coba kamu tengok tetangga kamu yang sakit, kau berikan obat kepada orang yang sakit, engkau sudah ketemu dengan aku kok. Coba kamu datangi temanmu yang meninggal dunia, kau antarkan ke kuburan, sudah ketemu sejak dulu. Salah kamu mencari aku aja ke hutan-hutan. Itu artinya bahwa ibadah sosial itu jalan yang paling mulus untuk menghantarkan kita kepada Tuhan. Percaya enggak? Ada satu kedamaian dan kebahagiaan dalam dirimu ketika engkau berbuat baik kepada sesama. Yuk kita coba besok Anda kasih uang sama anak yatim. Nggak usah banyak deh, 10.000 aja. Nah sini 10.000. Kayak apa dia? Sumringah, gembira, menari-nari. Tataplah wajah anak yatim yang sangat gembira mendapat uang 10.000 itu. Engkau akan merasakan betapa bahagia masuk juga dalam dirimu itu. Iya, kebahagiaan itu kalau dibagikan semakin besar. Betul enggak?
Kalau kesusahan dibagikan semakin kecil. Iya, tapi juga semu juga sih. Nah, itulah masalahnya. Jadi akhirnya kita fikih tetap bahwa sholat termasuk bab ibadah. Fikih. Tetapi pikiran kita sekarang mulai dibangun bahwa ibadah itu bukan jenis pekerjaannya. Jangan kau katakan bahwa sholat ibadah, kalau macul kerja. Ngaji Quran ibadah, kalau ngajar matematika kerja. Betul nggak? Nah, ini kan dikotomi itu kan itu persepsi Anda. Persepsi Anda sendiri yang membuat garis demarkasi dikotomi mana ibadah, mana kerja. Kita menjadi terjebak nantinya. Jadi orang karena dia itu sholatnya hanya hari Jumat saja, sehari-hari tidak pernah sholat berjamaah, ya. Pagi jam 4 sudah ke sawah, pulang larut malam. Masya Allah, orang kok gila-gila, hubud dunia, ya, mencari harta berlebih-lebihan sampai enggak ingat sholat. Kita merendahkan orang semacam itu. Nanti dulu, belum final menilai orang semacam itu. Jangan kau anggap hanya engkau yang beribadah. Tapi dia itu yang jauh dari masjid, tiap hari di sawah. Nanti dulu belum selesai. Mana yang hebat di mata Allah? Yuk kita lihat. Ya, kamu yang di masjid, sholat bersama tiap hari, rebutan kotak masjid. Dia yang tiap hari ke sawah mencari uang. Tetapi setelah uang ada di kantongnya, dia bagikan kepada anak-anak yatim. Dia bantu banyak pesantren. Jadi siapa yang lebih beribadah? Iya. Jadi kalau orang lagi berusaha, semangat yang luar biasa, jangan dulu dituduh hubud dunia. Nanti setelah jadi uang dan uang ada di kantong, baru kita bisa menilai dia itu orang yang beribadah atau orang yang hubud dunia. Itu aja persoalannya kok. Setuju gak begitu? Ya udah. Tetapi jangan sampai salah pengertian bahwa Buya Syakur meremehkan sholat. Enggak, itu mah sudah selesai. Sholat mah sudah rukun Islam. Yang keberapa? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Rukun Islam yang kedua, hukumnya wajib. Sudah selesai, sepakat. Ya kan begitu. Ya, tetapi jangan kamu beranggapan dengan sholat Anda dijamin masuk Allah tidak menjanjikan orang yang sholat masuk surga. Yang dijanjikan orang yang bertakwa, betul nggak? Uiddatil jannatu lil muttaqin. Tapi orang yang rajin sholat dijanjikannya dapat neraka wel. Fawailul lil. Ya kenapa? Ya kenapa? Nun? Alladzina hum an sholatihim sahun. Ibadah yang disukai oleh Allah bukanlah solat, zikir dan puasa. Inilah dialog Nabi Musa dan Allah. Wahai Allah, aku sudah melaksanakan ibadah yang engkau perintahkan. Manakah antara ibadahku yang engkau senangi? Apakah solatku? Tanya Nabi Musa. Solatmu itu hanya untukmu sendiri, karena solat membuat engkau terpelihara dari perbuatan keji dan mungkar. Jawab Allah. Apakah jikirku? Tanya Nabi Musa lagi. Jikirmu itu untuk dirimu sendiri, karena jikir membuat hatimu menjadi tenang. Jawab Allah. Apakah puasaku? Tanya Nabi Musa lagi dengan penasaran. Puasamu itu hanya untukmu saja, karena puasa melatih diri dan mengekang hawa nafsumu. Jawab Allah. Lalu ibadah apa yang engkau sukai ya Rabb? Tanya Nabi Musa.
tatkala engkau membahagiakan orang yang sedang kesusahan dengan sedekah, sesungguhnya aku berada di sampingnya, jawab Allah,